Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdul Bangun dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 19.012.7014 dan dibimbing oleh Bapak Asnul Fahmi. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Perancangan Sistem Perangkap Hama Tanaman Petani Otomatis Menggunakan Modul Microcontroller Arduino. Mulai dari bab 1, yang seperti kita ketahui, dunia teknologi dari hari ke hari mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimanapun, kapanpun, pasti teknologi kita temui di sekitar kita. Karena itu juga teknologi dapat diaplikasikan untuk membasmi hama tanaman. Karena seperti diketahui, hama adalah gangguan bagi petani karena bisa merusak tanaman hingga terjadi gagal panen. Jika kita menggunakan cara manual dengan menebar racun atau membuat perangkap konvensional, tentu memerlukan energi yang mana hama mungkin masih bisa untuk lolos. Perangkap yang akan dibangun ini terdapat beberapa kelebihan dibanding menebar racun atau memasang perangkap konvensional. Pertama, informasi ada atau tidaknya hama yang masuk dan memastikan hama tetap pada tempatnya. Kemudian alat ini dapat dikerjakan dengan mudah oleh siapapun. Dan perangkap ini dirancang agar dapat memberikan informasi mengenai berhasil atau tidaknya hewan masuk ke dalam perangkap yang mana hama akan melewati beberapa sensor sebagai pendeteksi situasi. Kedua, perumusan masalah. Hama adalah organisasi yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walau dapat digunakan untuk semua organisme, alat ini dikhususkan hanya kepada hewan, untuk hewan. Suatu hewan yang disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia. Untuk identifikasi masalahnya, perangkap ini menggunakan sensor Lord cell untuk menimbang berat target. Kemudian hama di sini fokuskan adalah tikus. Kemudian microcontroller yang dipakai adalah modul microcontroller Arduino, dan bahasa pemrogramannya adalah bahasa C dan IDE Arduino. Kemudian output yang diterima oleh user adalah pesan singkat. Ruang lingkup masalah. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah peradangan jagung dan persoalan padi. Untuk keperluan ujian dipergunakan 3 kali percobaan dari masing-masing peradangan jagung dan persoalan padi. Variabel dibatasi hanya untuk binatang atau hama seukuran tikus. Dan rumusan masalahnya, pada penelitian ini terdapat permasalahan yang dari dalamnya diantaranya gagal panen yang sering terjadi pada petani, dan dibutuhkanlah alat yang dapat menangkap hama tanaman agar kedepannya hasil panen lebih bisa meningkat dan optimal. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah alat perangkap hama tanaman dengan menggunakan modul microcontroller Arduino Uno yang bisa memberikan kemudahan untuk menangkap hama secara efisien dan tidak perlu lagi berkali-kali melakukan kontrol, sehingga lebih menghemat waktu dan dapat digunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Manfaat penelitian: mempermudah petani dalam mengontrol hama tanaman, menghemat waktu dan tenaga dibanding dengan cara konvensional. Landasan teori saya di sini saya menggunakan
microcontroller Arduino, khususnya Arduino Uno, kemudian aktuator yang spesifik menggunakan saya menggunakan motor DC, driver motor IC L298N, kemudian untuk sensor berat saya menggunakan North Cell, terus untuk output saya menggunakan modul SIM500L dan menggunakan modul kelihatan if, dan dalamnya saya menggunakan Proteus 8 yang dibagi menjadi dua, Proteus Ares dan Proteus Isis. Kemudian saya juga menggunakan Arduino Development Environment dan targetnya adalah Hamadana tadi. Dan untuk diagramnya saya menggunakan bahasa UML atau Unified Modeling Language. Microcontroller adalah chip yang berfungsi untuk mengontrol rangkaian elektronik dan biasanya bisa menyimpan program di dalamnya. Dan microcontroller ini biasanya terdiri dari CPU, memori, dan pendukung seperti analog to digital converter. Kemudian Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik yang open source, yang di dalamnya terdapat komponen utama seperti chip microcontroller dan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Microcontroller itu sendiri chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuannya, program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input, dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Kemudian aktuator adalah alat elektronik yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol gaya gerakan. Di sini saya menggunakan motor DC, motor servo, dan motor stepper. Kemudian sensor berat atau log cell. Log cell adalah komponen utama pada sistem timbangan digital. Tingkat akurasi tergantung pada sensor yang dipakai. Sensor apabila diberi beban pada intensi, maka nilai resistansi di strain gauge-nya akan berubah yang dikeluarkan melalui 3 buah kabel. 2 kabel eksitasi dan satunya lagi sebagai sinyal keluaran ke kontrolnya. Kemudian modul SIM800L. Modul ini adalah modul yang saya gunakan untuk terjadinya proses output yang diterima oleh user ketika target telah tertangkap. Pernyataan if, di sini saya menggunakan if, dan pernyataan if itu adalah pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. Dan ini memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel sesuai keadaan dan penggunaan dan mesin. Kemudian Proteus 8 ini adalah software simulasi versi ke-8 dari Proteus yang mengkombinasikan program ISIS atau Intelligent Schematic Input System untuk membuat skematik rangkaian elektronik dan program Ares untuk membuat sebuah layout PCB. Saya menggunakan ini karena software ini bagus belajar dasar elektronika dan sekaligus dapat melakukan simulasi elektronika. Kemudian ADE atau Arduino Development Environment. ADE adalah perangkat lunak yang memudahkan kita mengembangkan aplikasi microcontroller, mulai dari menulis source program, kompilasi, upload, sampai trial error, terminal serial. Kemudian UML, di sini saya menggunakan UML untuk diagramnya, dan yang dipakai adalah kita lagi
di sini saya pertama memulai mengidentifikasi, kemudian studi atau mempelajari, kemudian pengumpulan data, kemudian pengembangan data, dan terakhir adalah pembuatan sistem. Kemudian untuk uraian kerangka kerja yang meneruskan adalah pertama identifikasi. Di sini adalah tahap identifikasi atau menentukan hal-hal yang menjadi permasalahan sehingga dapat diketahui apa yang dibutuhkan dalam perencanaan aplikasi nantinya. Kemudian studi. Pada tahap ini dilakukan pencarian dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai buku, internet, dan penelitian-penelitian yang sudah diisi. Kemudian pengumpulan data. Di sini pengumpulan data adalah salah satu tahapan penting dalam suatu proses penelitian. Dengan mendapatkan data yang tepat, maka proses penelitian dapat berlangsung tanpa hambatan sehingga didapatkan jawaban dari perumusan masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian pengembangan data. Tahap ini dilakukan pengembangan sistem perangkat otomatis menggunakan tools seperti modul microcontroller Arduino, sensor ponsel, dan motor DC. Dan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model waterfall. Oke, sudah keempat, analisis dan perencanaan sistem. Di sini analisis data yang pertama, lokasi penelitian. Saya meneliti di wilayah kantor saya di Kabupaten Karon. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Di sini analisis kebutuhan sistem, saya menggambarkan melalui flow of dokumen, dimulai dari objek, terus objek masuk dalam perangkat. Kemudian jadilah kalibrasi berat objek, kemudian berat tersebut dicek, dan jika sesuai maka bisa bergerak. Dan setelah itu jika mesin telah bergerak, maka modul SIM mengirim pesan. Analisa sistem yang dibangun. Topiknya di sini adalah membuat sistem perangkat hama menjadi terautomasi. Metodenya adalah program pada Arduino menggunakan metode if. Kemudian untuk perancangan sistem, saya menggunakan 3 diagram. Yang pertama use case diagram. Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa dideskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Kemudian saya juga menggunakan activity diagram. Activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Oke, kemudian sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk pengguna, display perform, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi waktu, dimensi. Oke, tadi kita sudah sampai di sequence diagram, kemudian dilanjutkan perancangan dan masukan. Tahap ini adalah tahap awal dimulai proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh sistem. Saat sensor load cell membaca satu benda dengan berat yang telah ditentukan, maka pada saat itu juga motor DC akan bergerak mendorong dinding untuk mengarahkan benda tersebut ke arah tempat penampungan. Kemudian perancangan keluar. Tahap ini seharusnya hewan yang telah ditargetkan telah berada di kota penampungan. Pada saat itu terjadi, maka SIM 800L harus mengirimkan pesan kepada user atau pengguna bahwa sistem telah berhasil mendapatkan target. Oke, sekian akhir dari seminar presentasi saya yang berjudul
otomatis menggunakan modul